setelah naik ke Sidratul Muntaha, apakah pernah ada cerita bahwa Nabi itu bertemu langsung dengan Tuhan? Di mana hadisnya dan di mana Al-Qur'annya bahwa waktu itu Nabi bertemu langsung dengan Tuhan? Karena digambarkan waktu itu Nabi itu mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Betul. Pertanyaannya, waktu itu ketemunya di mana? Seperti ini Mas, ini air. Ya. Ini kalau saya melihat agama itu seperti itu kayaknya. Karena Mas ini juga nggak tahu asal mula air ini. Karena saya yang ngomong bahwa air ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dan Mas In saya paksa harus percaya. Entah ini bisa menyembuhkan atau tidak. Karena saya ngomong, mau nggak mau Mas In harus percaya. Nah, agama itu seperti itu. Tidak pernah menunjukkan ini. Nah, coba kalau ini air klub. Nah, air klub ini sudah beredar di pasaran. Gitu. Jadi dinamakan menyembuhkan penyakit yang namanya dahaga itu bisa ngeluh, bisa batuk, bisa lemes. Kalau diminum bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Mungkin benar untuk menopang tentang dahaga, tentang badan lemas dan lain sebagainya. Tapi kan orang sini tuh nggak melihatnya ke situ. Yang namanya penyakit itu ya termasuk yang kronis-kronis itu. Akhirnya apapun yang terkandung dalam air ini diyakini bahwa ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Terlepas mau bisa mengobati atau tidak, sudah dipatenkan dan sudah diyakinkan bahwa ini adalah air ajaib. Apapun resikonya, apapun resikonya ya mau. Nah, mungkin agama yang dibawa ke sini yang namanya Islam itu seperti itu. Gitu. Jadi orang itu nggak melihat kronologi atau meneliti isi kandungan air ini. Yang penting disuruh percaya dan harus percaya, ya sudah. Pokoknya setiap tahu air yang dikemas plastik seperti ini karena tidak pernah membaca merek ini. Artinya bahwa air yang model begini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Gitu. Makanya Tuhan pun juga begitu. Ya siapapun orangnya atau apapun dari manapun air ini yang dikemas ini, kalau ini sudah dimerki Tuhan, ya itu Tuhan. Gitu loh. Nah, pertanyaannya, banjir itu juga dari air. Untuk menghidupi tanaman itu juga air. Apakah air ini yang dimaksud? Kan gitu. Kan tidak semua yang dinamakan air itu ini. Tapi kadung percaya bahwa inilah air yang ajaib itu. Maka yang menghidupi tanaman juga air ini, yang membawa banjir juga air ini. Jadi kasihan air ini nanti akhirnya malah jadi akhirnya ikut jelek juga Pak nanti. Ya akhirnya air yang benar-benar sudah sudah dibersihkan ya gitu. Akhirnya ya kasihan air yang ini. Dia tempat mengadu, dia tempat mengeluh, tempat diolok-olok. Dia tempat diolok-olok dan lain sebagainya. Nah inilah pemikiran-pemikiran seperti ini itu sebenarnya dari dulu orang-orang Nusantara, orang-orang Jawa itu sudah berbagai macam penelitian tentang ketuhanan atau tentang tokoh yang diikuti. Maka orang Jawa itu nggak pernah mengagung-agungkan tokoh, itu nggak pernah. Untuk apa kita mengagungkan tokoh kalau perilaku kita itu tidak sesuai dengan yang kita tokohkan? Sekarang banyak orang yang ngeklaim bahwa saya cucunya Nabi, saya dzurriat Nabi, saya mengikuti ajaran Nabi. Kelakuannya kayak bangsat kabeh. Apakah Nabi kayak gitu kan? Nah, apakah Nabi seperti itu? Maka tak contohkan air tadi. Apakah kira-kira orang yang ditokohkan itu seperti itu? Gitu. Karena air, apakah banjir itu juga air yang kemasan itu? Apakah yang menghidupi tanaman juga air yang dikemas itu? Gitu. Nah ini perlu pemikiran yang cerdas, perlu pemikiran yang waras. Supaya apa? Supaya kita itu tidak sudah terlanjur kita itu dibodoh-bodohi. Supaya kita itu agak waras sedikit, agak
pinter sedikit. Ini loh. Kita itu punya bangsa sendiri, kita mempunyai leluhur sendiri. Kenapa kita selalu mengagung-agungkan bangsa orang lain? Kita selalu memuja-muja dengan tokoh bangsa lain. Kenapa? Kalau versi Jawanya Pak, Isra Mi'raj itu kan suatu peristiwa. Ya kalau seperti Isra Mi'raj tidak ada, cuman cara kita itu karena Sidratul Muntaha itu sesuai dengan bahasa Jawa kita itu bisa naik langit Sabtuju. Nah, yang dimaksud langit Sabtuju itu ya badan kita sendiri itu. Oh, gitu Pak. Ya. Jadi satu kaki kita. Ya, yang kedua perut kita. Yang ketiga dada kita. Yang keempat mulut kita. Yang kelima hidung kita. Yang keenam mata kita. Yang ketujuh adalah telinga kita. Setelah ini semua sudah masuk ke dalam memori otak. Sadarkah kita? Jadi kalau kita itu sudah bisa menjalankan tiga hal, yaitu antara lati, ati, lan pakarti, sudah nyawiji. Yaitu mungkin kalau orang Jawa itu sudah bisa Isra Mi'raj, bisa naik langit Sabtuju. Ya. Nah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di saat orang itu sudah melakukan buruk atau jelek dan dia bisa merubah dengan kebaikan, yaitu yang mungkin dinamakan Isra atau perjalanan hidup ini. Nah semuanya itu dirangkum dalam pemikiran kita sesuai apa yang kita jalankan, sesuai apa yang kita batin atau yang kita pikirkan, sesuai apa yang kita ucapkan, sesuai apa yang kita cium, sesuai apa yang kita lihat, dan sesuai apa yang kita dengar. Nah itulah yang mungkin baru dinamakan kita bisa naik ke Sidratul Muntaha. Karena pertanyaannya gini, setelah naik ke Sidratul Muntaha, apakah pernah ada cerita bahwa Nabi itu bertemu langsung dengan Tuhan? Di mana hadisnya dan di mana Al-Qur'annya bahwa waktu itu Nabi bertemu langsung dengan Tuhan? Karena digambarkan waktu itu Nabi itu mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Betul. Pertanyaannya, waktu itu ketemunya di mana? Dan bagaimana Allah itu bicara memakai bahasa apa? Waktu menyampaikan untuk melakukan sholat itu. Terus kenapa di antara nabi-nabi yang terdahulu juga membawa agama, kok hanya Nabi Muhammad yang disuruh sholat? Kok lainnya enggak? Kenapa nabi-nabi yang lainnya itu beragama macam-macam dengan sebutan yang lain-lain? Kok hanya Nabi Muhammad yang bisa bertemu dengan Allah dan untuk melaksanakan sholat? Kenapa? Dan harus melakukan agama Islam? Kan ini yang perlu dipertanyakan. Terkait perintah sholat juga Pak. Awalnya kan 50. Iya. Kan sesuatu yang tidak logis Pak. Nah ya, wong perintah Tuhan yang memerintah kok ditawar. Ditawar sampai 5. Iya. Kan apakah iya gitu loh? Kok segampang itu? Apakah iya dengan perintah 50 ditawar jadi 5 sampai menjadi 5? Padahal sekali naik dan turun itu waktunya 50.000 tahun atau mengatakan 5.000 hari atau berapa? Bayangkan waktu itu mendapatkan risalah itu umur 40. Kalau dikatakan nggak usah lama-lama, 50 hari saja. 50 hari kali 9 itu sudah berapa? Terus waktu itu umur Nabi Muhammad kira-kira selesai perintah yang terakhir untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Itu sudah umur berapa? Karena diceritakan bahwa waktu itu setelah tawar-menawar itu, sekali tawar-menawar antara naik dan turun itu, ada yang menceritakan bahwa itu adalah 5.000 tahun. Coba. Dari umur 40 ditambah 5.000 tahun kali 9 4.500.000 tahun. Coba. Terus waktu itu kalau memang iya umur Nabi Muhammad sudah berapa tahun kira-kira? Puluhan ribu tahun Pak. Nah makanya ini bukan berarti apa ya kita itu melemahkan cerita itu. Cuman kita itu berpikir, ya supaya apa? Mbok dongeng ku aja nemen-nemen toh.
Gitu loh. Kasihan orang yang ditokohkan ini loh. Kasihan, malah jadi bahan perbandingan, malah jadi bahan cemoohan. Gitu loh. Kita tuh sudah mengikuti syariatnya dengan melakukan syariat Islam ya sudah. Walaupun ada keterangan-keterangan itu dicari sebabnya atau asbabul nuzulnya bagaimana cerita itu. Apakah ini memang nyata adanya? Apakah ini adalah filosofi tentang kehidupan Nabi itu? Ini kan begitu. Yang jelas ini filosofi gitu. Nah, mungkin saja begitu. Tapi kadang cerita ini laku, maka ini dibukakanlah mimbar, dibukakanlah podium, dicarikanlah orang pintar-pintar dongeng tentang Isra Mi'raj itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk memakmurkan orang yang pintar dongeng itu. Untuk bisnis pribadi. Ya, bisnis kalau bermanfaat untuk orang lain nggak apa-apa. Nah ini kelompok mereka sendiri kok. Dan Nusantara ini sebenarnya nggak butuh cerita-cerita seperti itu. Nggak butuh dongeng-dongeng dari luar. Dongeng kita sendiri itu lo gali.